Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 9 Maret 2025 dengan judul Membangun Boton Otak Anda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya, yang menyesatkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Pesan diproses di otak dan dikirim ke berbagai bagian tubuh melalui sel saraf. Sel-sel ini terdiri dari sebuah pusat yang disebut nukleus, cairan di sekitarnya yang disebut dengan sitoplasma, dan selaput atau membran. Dari membran ini terdapat banyak serat-serat kecil yang disebut dendrit yang menerima pesan, dan satu serat pengirim yang panjang yang disebut akson. Akson mengirimkan pesan ke sel-sel tetangga. Antara satu sel, serat pengiriman dan serat penerima atau tubuh sel lain, ada suatu ruang kecil yang disebut sinapsis. Di persimpangan ini terdapat tonjolan kecil yang disebut boton. Di bahasa Prancisnya adalah botons, yang mengeluarkan berbagai bahan kimia yang menutup celah kecil dan merangsang sel berikutnya untuk mengirim pesan. Para ilmuwan otak telah menemukan bahwa setiap pemikiran atau tindakan yang sering diulang membangun boton-boton kecil ini di ujung serabut saraf tertentu, sehingga menjadi lebih mudah untuk mengulangi pemikiran atau tindakan yang sama pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian, kebiasaan terbentuk. Untuk mengubah suatu kebiasaan, seseorang harus membangun jalur baru dengan memilih respon yang berbeda. Ini menghasilkan lebih banyak boton di jalur baru. Katakanlah Anda ditawari sepotong kue saat Anda sedang diet. Anda pikir itu kelihatannya enak. Segera pesan itu didukung oleh katakanlah 30 milivolt energi. Berkata kepada sel aksi otak Anda, serang. Saat itulah muncul pemikiran, tidak sebaiknya saya tidak melakukannya. Seketika itu juga bahan kimia GABA disereksikan ke sel tindakan otak Anda, yang didukung oleh katakanlah energi 40 milivolt dengan pesan jangan serang. Semakin kuat ketegasan Anda, semakin besar pula energi mencapai sel. Tuan rumah menyerahkan kue ini ke arah Anda, tetapi Anda berkata tidak terima kasih. Dengan margin energi 10 milivolt, diet Anda memenangkan hari itu. Bagaimana jika Anda menyerah pada godaan? Mulailah mengerjakan jalur baru lagi.
Anda tidak akan pernah kehilangan arah di jalur baru. Bautan-bautan tersebut tidak akan hilang atau terhapus oleh kejatuhan sekali. Namun, setiap kesuksesan memperkuat jalurnya. Pada akhirnya, Anda akan mengembangkan respon yang kuat terhadap yang benar, sehingga kecil kemungkinan Anda akan merespon dengan cara lama. Pikirkan tentang sesuatu yang baik, bersikap baik, tersenyumlah. Bukankah luar biasa bahwa perubahan kimia dalam jalur saraf Anda sedang dibuat yang akan menjadi berkat bagi Anda ketika jalur tersebut semakin terbangun dengan baik. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.